Universitas IBA kan melakukan perubahan ya, misi-misi ya, itu menjadi universitas unggul, berjiwa entrepreneur, dan dilandasi oleh nilai-nilai kebangsaan religius. Nah, nilai-nilai entrepreneur dan kebangsaan religius ini sebenarnya berangkat dari pemikiran para pendiri yayasan, dalam hal ini almarhum Bayumi Wahab dan Ibu As-Saidah. Nah, dari pikiran-pikiran nilai-nilai mereka lah kemudian kita susun visi itu untuk ke depan. Nah, ke depan kita mengkonkretkan visi itu dalam bentuk mata kuliah yang ada di kurikulum, yaitu mata kuliah kewirausahaan, mata kuliah Pancasila sudah pasti ya, tapi kita ingin bobotin lagi dengan mata kuliah yang mencintai nilai-nilai kebangsaan. Di samping itu mata kuliah agama, dan kita akan mewujudkannya juga asrama tapis Universitas IBA ya, mahasiswa Universitas IBA. Nah, ini bentuk nanti kita integrasikan antara kegiatan asrama tapis, kegiatan masjid dengan kegiatan di universitas atau kampus. Nah, tujuannya antara lain tujuan akhir dari proses pendidikan ini, kita harapkan lahir sarjana entrepreneur juga yang memiliki rasa cinta pada bangsa, yaitu kebangsaan religius, dan juga memiliki nilai-nilai moral yang kuat, dalam hal ini berakhlak mulia. Nah, ini nilai akhir kita yang ingin kita capai. Nah, dalam kaitan dengan kampus Merdeka tadi, ada 9 area atau 9 wilayah yang akan kita garap, yaitu kampus Merdeka Belajar ini kan konsepnya Kemendikbud Nadiem Makarim. Tetapi kita intinya bagaimana mengakomodir hak mahasiswa untuk belajar. Kita bicara dengan yayasan itu sekitar tahun 2021 ya, antara 2001 dan 2002 itu mungkin mudah-mudahan itu sudah terwujud, dan dia berada di dekat SMA itu, dekat Fakultas Pertanian. Nah, itu kita harapkan itu nantinya menjadi tampungan mahasiswa-mahasiswa dari kabupaten yang cerdas tapi dibiayai oleh pemerintah kabupaten dan kota, dan kita menampung di asrama. Kemudian kita beri kurikulum kegiatan keagamaan yang mendasari mahasiswa tidak hanya sekedar paham agama, tapi juga dia bisa membaca Al-Quran. Bahkan kita ingin mahasiswa atau ketika orang tuanya meninggal, bukan orang lain yang menyolati, tapi bagaimana anaknya sendiri menyolati. Nah, itu yang akan kita garap ke depan. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.